Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pemerintah Desa Giripurno beserta jajaran, seluruh lembaga-lembaga desa yang ada, dan seluruh masyarakat yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Christian Tangkere, salah satu peserta KKN PPM UGM unit CT085. Pada saat ini saya akan menyampaikan mini seminar mengenai penyusunan proposal program pendanaan program pemberdayaan masyarakat. Jadi di saat ini saya akan menyampaikan bagaimana kita menyusun proposal pendanaan program pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi hal-hal yang akan kita bahas pada saat ini adalah pertama pendahuluan, kemudian kita mengenalkan apa itu proposal, kemudian kita membahas mengenai hal-hal yang perlu dipikirkan sebelum membuat proposal, kemudian kita akan membahas mengenai struktur proposal secara umum, dan terakhir nanti kita akan menunjukkan contoh sampel dari proposal yang bisa kita bahas bersama-sama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu kita memiliki berbagai macam program baik di tingkat desa maupun di tingkat dusun, yang semuanya itu kita arahkan untuk kesejahteraan rakyat. Suatu program itu tentu perlu didukung pendanaan yang mencukupi. Nah, kan tetapi karena keterbatasan dana, terkadang kita memerlukan dana dari pihak luar untuk menunjang program kita. Nah, ada banyak pihak sesungguhnya yang menyediakan dana yang banyak untuk program-program pemberdayaan masyarakatnya. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun organisasi desa yang memang diarahkan untuk kepentingan desa. Dan semuanya itu kali ini kita akan sebut pihak-pihak yang menyediakan dana itu sebagai donatur. Nah, oleh karena itu kita perlu meyakinkan pihak-pihak tersebut atau para donatur tersebut untuk memberikan dananya kepada program kita. Nah, donatur itu bisa dari pemerintah, bisa juga dari perusahaan. Ya, tentu kalau misalnya pemerintah, kita memohon tambahan dana dari pemerintah, misalnya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau kementerian atau dinas terkait begitu. Sedangkan kalau misalnya perusahaan, biasanya mereka memiliki pos dana khusus ya, yakni pos dana tanggung jawab sosial lingkungan atau yang sering disebut dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi sesungguhnya perusahaan-perusahaan juga menyediakan dana yang besar untuk kepentingan Corporate Social Responsibility, dan dana-dana itu diwajibkan oleh undang-undang. Jadi undang-undang mewajibkan setiap perusahaan, khususnya yang berbentuk perseroan terbatas atau yang dikenal sebagai PT, untuk menyediakan dana sejumlah tertentu, sebesar tertentu, sebagian dari penjualan mereka untuk diberikan secara gratis untuk menopang program-program masyarakat. Nah, jadi ada dua bentuk donatur ya, tadi ada pemerintah, ada dunia usaha atau perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, pengajuan proposal program itu untuk pemerintah sendiri bisa diajukan ke instansi terkait ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita punya program pemberdayaan UMKM, itu biasanya kita arahkan langsung ke Dinas Koperasi dan UKM. Dan sumber dananya akan berasal dari pos hibah pemerintah. Meskipun demikian, pos hibah pemerintah itu sebenarnya terbatas, tidak bisa dipakai secara penuh ya, karena sekali lagi pos hibah itu tidak besar posnya, sehingga tentu akan terbatas memenuhi kebutuhan dari program-program desa. Apalagi jika ada begitu banyak desa atau organisasi yang meminta dana hibah dari pemerintah, itu tentunya akan makin sulit. Maka tentu ada alternatif donatur lainnya, yaitu perusahaan. Jadi Undang-Undang 40 tahun 2007 itu mewajibkan perusahaan untuk menyisihkan dana tertentu yang mereka miliki untuk CSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan, Corporate Social Responsibility. Nah, perlu kita ingat bahwa setiap perusahaan itu memiliki fokus CSR tertentu. Mereka tidak fokus pada semua hal. Jadi ada misalnya perusahaan yang fokus CSR-nya kepada pendidikan, pada
lingkungan, maka dana-dana yang mereka miliki itu hanya akan diberikan kepada usulan program yang berkaitan dengan pendidikan dan lingkungan. Jadi proposal kita itu perlu menyasar perusahaan yang cocok dengan program kita. Ya, sekali lagi, proposal yang kita susun itu perlu menyasar perusahaan yang cocok dengan program kita, supaya ada kesesuaian antara program yang kita susun dengan minat dari perusahaan tersebut. Nah, ini kita akan mulai membahas mengenai proposal, ya. Nah, jadi proposal itu sebenarnya adalah suatu dokumen untuk mengajak, mendorong, memengaruhi pihak penerima untuk mendanai suatu program. Jadi ketika kita memberikan proposal, kita sebenarnya sedang membujuk, memengaruhi pihak penerima proposal itu atau donatur itu untuk mendanai program yang kita buat. Jadi inti dari proposal itu sebenarnya bukan mendeskripsikan suatu program, bukan menjelaskan secara detail, meskipun itu nanti juga penting, tetapi inti dari proposal adalah mengajak, mempersuasi, membujuk donatur untuk mendanai program kita. Nah, oleh karena itu ketika kita menyusun proposal, kita hanya memuat detail-detail program yang akan membuat pembacanya itu tertarik untuk mendanai program tersebut. Ya. Sekali lagi, kita hanya memuat detail-detail program yang akan membuat pembaca tertarik untuk mendanai program tersebut. Ya. Proposal yang baik adalah proposal yang dapat menarik perhatian calon pemberi dana atau donatur. Ya, jadi itu pengertian awal dari proposal. Nah, sebelum kita membuat proposal, ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan. Yang pertama, kita perlu menentukan alasan pembuatan proposal. Mengapa kita membuat proposal? Kemudian kita perlu memahami pihak yang akan menerima. Siapa penerima? Siapa yang akan kita targetkan proposal ini? Siapa yang akan kita kirimkan proposal ini? Siapa yang akan kita mintai dana melalui proposal ini? Nah, kita perlu pahami mereka. Dan yang kemudian kita perlu juga mengenali diri sendiri. Apakah kita sebagai pembuat proposal yang juga sebagai pelaksana dan perencana program itu memiliki kemampuan, ya, memiliki keahlian dan memiliki ya semacam kemampuan ya kapasitas untuk melakukan program yang kita tuliskan dalam proposal itu secara sukses. Ini penting. Dan kemudian kita perlu kemudian baru merencanakan programnya ya. Bagaimana detailnya program berjalan, apa saja yang dilibatkan, siapa saja yang terlibat, kemudian sumber daya apa yang dibutuhkan, dan aktivitas-aktivitas apa yang akan dikerjakan dalam program tersebut. Kita mulai dari yang pertama ya, alasan menulis proposal. Nah, umumnya proposal disusun karena program yang ingin kita lakukan itu membutuhkan banyak dana. Nah, atau bisa juga karena kita sebagai penanggung jawab suatu program itu perlu membuat sumber keuangan program bervariasi. Jadi misalnya ya, kita juga sebenarnya sudah memiliki sumber-sumber dana lain, misalnya dari anggaran desa atau iuran, tetapi kita perlu menambahkan sumber dari pendanaan luar untuk membuat sumber keuangan kita lebih banyak begitu ya. Nah, pada intinya tentu proposal itu sesungguhnya disusun untuk membujuk, mengajak penerima proposal untuk memberikan dana. Atau ada motif persuasi di situ ya. Kita mempersuasi pihak penerima proposal untuk memberikan dana kepada kita. Nah, untuk siapa proposal akan diberikan? Ini kita perlu pikirkan ya. Pada siapa kita mau mengirimkan proposal? Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, organisasi apa yang diberikan proposal, dan siapa yang akan membaca proposal tersebut. Kita akan bahas satu-satu. Nah, kalau kita mau menyampaikan proposal atau mengirimkannya kepada suatu organisasi, entahkah itu pemerintah atau semacam perusahaan, ya kita perlu memahami betul organisasinya karena tiap organisasi itu memiliki fokus pada isu tertentu. Ya, jadi proposal kita harus diberikan pada organisasi yang fokus isunya sama dengan isu yang ditangani oleh program kita.
Nah, isu yang menjadi fokus dari suatu organisasi atau perusahaan dapat dilihat pada websitenya, pada laman internetnya, atau laporan keberlanjutan atau sustainability report dari organisasi tersebut. Nah, saya berikan contoh, misalnya eh, di Yogyakarta ya, di sana ada salah satu perusahaan yang namanya PT Sari Husada Generasi Mahardika atau SGM. Kalau kita lihat di websitenya ini, maka kita melihat bahwa kegiatan CSR dari Sari Husada itu difokuskan pada 3 bidang, yaitu edukasi gizi dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan. Sekali lagi, fokus dari perusahaan ini adalah edukasi gizi dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau menyusun program, pastikan program yang kita kirimkan ke PT ini adalah hanya program yang berkaitan dengan ketiga hal tadi ya. Hanya program yang berkaitan dengan salah satu dari 3 isu ini yang kemungkinan akan diterima atau didanai oleh PT SGM. Misalnya, program pembinaan UMKM atau BUMDes, program pembangunan pos kesehatan, program konservasi air. Nah, itu semua kan terkait ya dengan isu edukasi, isu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan juga pemeliharaan lingkungan ya karena ada program konservasi air. Nah, itu kemungkinan akan diterima oleh PT tersebut. Sedangkan program-program seperti misalnya program keamanan dan ketertiban atau program pembangunan infrastruktur barangkali tidak akan terlalu menarik perhatian dari PT ini karena tidak sesuai ya dengan fokus dari PT ini. Jadi ini yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama. Nah, intinya dalam proposal, tunjukkanlah bahwa terdapat kesesuaian antara isu atau masalah yang ditangani oleh program kita dengan isu yang menjadi fokus dari organisasi penerima proposal. Nah, kirimkan proposal itu kepada organisasi yang dalam tanda petik sehati ya, sehati dengan kita. Maksudnya memiliki fokus yang sama. Kalau misalnya kita mau membuat program mengenai pendidikan, ya misalnya pelatihan berbahasa Inggris bagi anak-anak begitu, maka kita berikan proposal itu kepada organisasi yang peduli dengan isu pendidikan, misalnya seperti itu. Nah itu, kalau misalnya kita mau membuat program pengembangan produk usaha kecil, nah berarti kita fokus ke perusahaan, kita cari perusahaan yang memang dia peduli dengan isu-isu usaha kecil atau isu-isu perekonomian desa, bisa saja. Nah, kita arahkan proposal kita ke situ, seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui siapa pembacanya. Nah, ketika saudara memberikan proposal kepada suatu perusahaan atau kepada suatu organisasi, ada 2 pihak yang mungkin akan membaca proposal Anda. Pertama adalah pengambil keputusan yang tertinggi. Kalau di perusahaan itu mungkin manajer atau direktur, kalau di pemerintahan barangkali kepala dinas atau kepala badan atau pimpinan tinggi. Nah, kemudian pihak lain yang akan kemungkinan juga membaca proposal saudara adalah seorang staf teknis yang akan menilai detail. Nah, bedanya apa? Kalau pengambil keputusan yang mereka lihat dari satu proposal itu adalah seberapa menarik program yang diajukan dalam proposal. Jadi tadi seberapa menarik itu diukur dari seberapa sesuai antara isu atau masalah yang ditangani dalam program proposal tersebut dengan isu atau masalah yang menjadi fokus dari organisasi tersebut. Nah, kemudian kalau staf teknis, yang dia lihat itu adalah seberapa baik perencanaan programnya. Jadi kalau pengambil keputusan melihat seberapa menarik topik programnya, yang dilihat oleh staf teknis adalah detailnya. Apakah perencanaan pelaksanaannya itu baik, rapi, tersusun? Apakah penganggarannya sudah terencana dengan baik? Dan apakah ada sumber daya manusia yang mendukung program tersebut? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, karena terdapat 2 kemungkinan, maka
kita harus ingat bahwa proposal itu pertama harus bersifat persuasif, harus meyakinkan pengambil keputusan. Berarti kita menunjukkan betul-betul program kita itu benar-benar memiliki dampak yang baik begitu, dampak yang luas, dampak yang bermanfaat, bahkan dampak yang bisa bertahan dalam jangka panjang, dampak yang bisa menyelesaikan masalah di suatu tempat, khususnya di desa kita masing-masing. Dan di saat yang sama proposal kita perlu detail ya, perlu menunjukkan bahwa kita betul-betul merencanakan program kita itu secara sungguh-sungguh. Ya, jadi kita perlu juga tentu menerangkan secara detail program yang diusulkan dalam proposal kepada staf teknis. Nah, tahap berikutnya adalah kenali diri sendiri. Kenapa? Karena organisasi atau perusahaan calon pemberi dana itu hanya ingin memberikan dana kepada program yang diyakini akan berhasil, tidak akan gagal. Nah, oleh karena itu ketika kita membuat proposal, proposal juga harus menunjukkan bahwa program kita itu dilaksanakan oleh pelaksana program yang bisa menyelesaikan program tersebut. Entahkah itu panitia atau pemerintah desa, kelompok karang taruna. Jadi kita harus tunjukkan bahwa program ini dilaksanakan oleh pelaksana program yang bisa dipercaya, yang ahli, yang mampu melaksanakan program itu dengan sukses seperti itu. Nah, jadi apa saja yang perlu ditunjukkan terkait dengan hal ini? Proposal harus menunjukkan siapa pelaksana program, apakah pemerintah, atau misalnya lembaga desa, atau masyarakat, atau panitia khusus yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian visi, misi, tujuan, strategi kira-kira apa? Nah, ini untuk bisa melihat ya, karena visi dan misi, tujuan, strategi itu kalau dia bersesuaian dengan tujuan program, dan kalau dia bersesuaian juga dengan fokus dari perusahaan, maka akan lebih baik, begitu ya. Kemudian apa saja kekuatan dari pelaksana programnya? Misalnya pelaksana program memiliki sumber daya yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah desa. Atau misalnya pelaksana program itu mengenal desanya dengan baik, begitu. Dia tahu potensi desa. Atau misalnya pelaksana program itu memiliki keahlian yang memang misalnya sesuai dengan program. Jadi kalau misalnya program pemberdayaan UMKM, berarti pelaksana programnya adalah orang-orang yang benar-benar mengerti usaha kecil, begitu. Nah, perlu juga dijelaskan kelemahannya. Kelemahannya kira-kira apa? Oh, misalnya fasilitas kita belum terlalu banyak. Atau misalnya organisasi kita meskipun banyak, tetapi misalnya mengalami masalah pendanaan, seperti itu ya. Atau mengalami masalah lain yang mungkin bisa diterangkan. Atau mungkin pelaksana program itu belum memahami misalnya keahlian-keahlian tertentu. Nah, itu perlu terus tuliskan ya. Kemudian apa saja kesempatan dan tantangan yang berasal dari luar. Misalnya ya, kalau misalnya kesempatan. Oh, misalnya kalau misalnya kita mau bicara soal program UMKM, misalnya kesempatannya, oh ternyata ada begitu banyak UMKM yang dalam tanda petik sudah memiliki gadget ya, memiliki perangkat elektronik. Dan tantangannya misalnya masyarakat masih belum bisa kurang mampu untuk menggunakan gadget tersebut untuk kepentingan bisnis begitu ya. Nah, jadi kekuatan dan kelemahan itu dia adalah faktor internal ya dari pelaksana program, dari panitia itu sendiri ya. Kira-kira kekuatan kita apa, kekurangan kita apa. Sedangkan kalau kesempatan dan tantangan itu berbicara mengenai apa yang terjadi di luar panitia tersebut. Bisa dari misalnya sasaran programnya, misalnya kalau misalnya program UMKM, berarti tantangan dari UKM-UKM yang ada di desa itu, atau misalnya tantangan dari masyarakat desa, atau tantangan dari luar desa, atau misalnya kompetisi yang dihadapi dari UKM-UKM dari luar, nah itu bisa juga dimasukkan di situ. Nah, setelah kita mengenali diri kita sendiri dan kemudian mencantumkan di dalam proposal mengenai kredibilitas kita melaksanakan program, mulailah kita bisa merencanakan program.
Setelah menyusun proposal, Anda harus merencanakan program Anda dengan matang, mulai dari pelaksanaan, penganggaran, dan siapa saja yang terlibat. Nah, untuk hal ini saudara nanti bisa melihat di kanal YouTube KKN PPM UGM Borobudur tahun 2021. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu cara bagaimana kita menyusun program, yaitu melalui logic model. Nah, ini saya berikan referensi ini karena nanti logic model juga akan sangat bermanfaat dalam proses membujuk calon donatur untuk mendanai proposal kita. Nah, ini penting juga. Oke, kita akan mulai membahas struktur proposal. Nah, struktur proposal ini terdiri atas beberapa bagian ya. Jadi proposal itu kira-kira terdiri atas ringkasan eksekutif, kemudian daftar isi, kemudian isi, rencana anggaran dalam bentuk ringkas dan lampiran. Nah, sebagai catatan, seringkali struktur proposal tidak persis ya seperti ini urutannya, akan tetapi pasti memiliki komponen tersebut. Nah, bisa saja ada pertukaran ya, misalnya bagian pendahuluan ada di bagian atas atau di bagian bawah. Nah, tetapi itu tinggal menyesuaikan nanti juga dengan permintaan dari donatur. Nah, kalau misalnya donatur memiliki semacam syarat struktur proposal tertentu, ya ikuti kata mereka. Akan tetapi secara umum proposal harus memiliki beberapa bagian seperti ini ya. Makanya kita akan mulai membahasnya secara umum. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, bagian pertama dari suatu proposal adalah ringkasan eksekutif. Di ringkasan eksekutif ini merupakan rangkuman dari hal-hal yang ada di dalam proposal. Dan panjangnya kira-kira 1 halaman. Nah, saya menyarankan ringkasan eksekutif ini ditulis pada bagian pada paling terakhir. Maksudnya adalah ketika kita menulis proposal, kita mendahulukan bagian-bagian lain, dan setelah bagian-bagian lain selesai, baru kita menyusun ringkasan eksekutif. Kenapa? Karena ringkasan eksekutif ini sekali lagi merupakan rangkuman dari hal-hal yang ada di dalam proposal. Ya, jadi ini merupakan rangkuman sebenarnya. Jadi sebaiknya tulis dulu bagian-bagian lain dari proposal, baru membuat ringkasan eksekutif. Karena di dalam ringkasan eksekutif itu sesungguhnya merangkum hal-hal yang ada di dalam proposal ya. Poin-poinnya adalah apa konteks atau latar belakang masalah yang terjadi di desa tersebut, kemudian program apa yang akan dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, kemudian kenapa program inilah yang dilaksanakan, kemudian dampak atau manfaat apa yang dihasilkan dari program ini, yang bisa dihasilkan nanti ke depannya, kemudian siapa yang akan mendapat manfaat dari program ini, kemudian berapa lama program ini akan dilaksanakan, dan berapa biaya total untuk melaksanakan program ini. Nah, kemudian kita masuk ke tadi daftar isi sudah ya. Jadi kalau daftar isi ya tinggal kita menyusun daftar isi dari proposal. Nah, kemudian kita tinggal fokus ke bagian atau isi dari proposal. Isi dari proposal itu sesungguhnya terdiri atas latar belakang atau konteks, masalah dan tujuan, kemudian sasaran dari program, dan proses atau aktivitas. Nah, di dalam latar belakang, penulis itu menjelaskan kondisi terkini dari desa atau komunitas tempat program akan dilaksanakan. Ya. Jadi dalam bagian latar belakang proposal dijelaskan beberapa informasi seperti lokasi geografis, ya apakah dia berada di gunung mana, atau di daerah perbukitan, atau di daerah perairan. Kemudian administratif, dia berada di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana. Kemudian kondisi alamnya seperti apa, kemudian potensi desa seperti apa, jumlah penduduknya bagaimana, mata pencaharian penduduknya bagaimana, tingkat pendidikan penduduknya bagaimana, kebudayaannya bagaimana, ketersediaan fasilitas umumnya bagaimana, dan sebagainya. Nah, itu adalah proposal untuk pendanaan program desa. Nah, kalau misalnya kita memiliki semacam proposal untuk pendanaan program pengembangan UMKM,
atau proposal yang terkait dengan usaha kecil dan menengah, maka yang perlu kita masukkan di latar belakang ini adalah kondisi UMKM secara umum di desa tersebut, ya. Misalnya proses bisnisnya, apa saja yang dilakukan oleh UKM tersebut, produk apa yang dihasilkan, jumlah penduduk yang dipekerjakan berapa, kapasitas usahanya berapa, segmentasi pasarnya berapa. Maksudnya segmen pasar itu adalah kira-kira produk ini dijual ke siapa. Misalnya produk ini dijual ke masyarakat di dalam desa itu sendiri, atau misalnya produk itu dijual ke masyarakat di luar desa. Atau bisa juga dilihat dari segi pendapatan. Oh, segmen pasar atau produk kami dijual itu ke masyarakat menengah, masyarakat berpendapatan menengah, atau masyarakat pekerja atau apa yang bekerja di misalnya di bagian tertentu. Nah, itu perlu dijelaskan. Nah, kemudian di bagian masalah dan di tujuan, penulis proposal itu menjelaskan masalah apa yang terjadi di desa atau komunitas terkait yang memotivasi penulis proposal untuk melaksanakan program. Ya, jadi apa masalah di desa itu? Kemudian tujuannya apa? Saudara membuat program. Jadi perlu ditunjukkan kaitan antara masalah, program saudara, dan tujuan program saudara. Itu tentu sekali lagi program yang baik itu adalah program yang terkait erat dengan masalah dari suatu desa. Ya, jadi kalau misalnya suatu program tidak terkait, tidak ada kaitan, tidak menyelesaikan masalah dari suatu desa atau suatu komunitas, nah tentu itu program yang tidak baik. Begitu, dan tentu akan sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan. Gitu ya. Nah, kemudian yang perlu ditekankan adalah mengenai tujuan dari program, kita perlu menunjukkan bahwa tujuan program itu berhubungan dengan masalah yang diangkat di dalam proposal. Begitu ya. Jadi harus ada kaitan antara tujuan program dengan masalah yang diangkat di dalam proposal. Nah, kemudian kita perlu juga menjelaskan relevansi dari masalah dan tujuan program terhadap keberadaan pelaksanaan program, dan menjelaskan hubungan ini yang mungkin jadi fokus ya, yang mungkin perlu lebih difokuskan adalah hubungan antara tujuan program dan isu yang menjadi fokus dari organisasi atau perusahaan penerima program. Ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah bahwa kita perlu mengarahkan program kita kepada perusahaan yang fokus isunya itu, kepeduliannya itu sama dengan isu yang ditangani dalam program. Jadi misalnya kita mau berkaitan dengan, kita mau mengerjakan program pengembangan UMKM ya, maka kita perlu kirimkan itu proposal itu ke perusahaan yang memang fokus CSR-nya ke pemberdayaan ekonomi desa. Seperti itu ya. Nah, dan disinilah di bagian masalah dan tujuan inilah saudara harus menuliskan secara jelas bahwa program yang kami buat ini adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan UMKM, peningkatan kemampuan UMKM, dan ini sejalan dengan fokus atau kepedulian dari organisasi tersebut yang memang fokusnya adalah ke pemberdayaan ekonomi desa. Jadi disitulah saudara menunjukkan kecocokannya. Nah, di situ. Ya, kemudian setelah kita menjelaskan tadi ya masalah dan tujuan kita juga perlu menjelaskan sasaran program kita ya. Kita perlu jelaskan sasaran program kita di dalam proposal ini, dan ada dua jenis sasaran yang kita perlu uraikan ya. Dampak yang ingin dihasilkan dari program tersebut dan target sasaran. Misalnya kita memiliki program pelatihan aplikasi transaksi digital UMKM,
Nah, di proposal itu kita bisa tuliskan dampak kita apa? Dampak dari program ini apa? Misalnya, semakin banyak UMKM yang menggunakan aplikasi transaksi digital. Nah, kemudian targetnya bagaimana? Targetnya itu adalah ya menunjukkan bagaimana dampak itu. Misalnya, jumlah UMKM yang menggunakan aplikasi transaksi digital bertambah dari 5 menjadi 15. Nah, berarti target itu dia lebih spesifik, dia lebih menunjukkan dengan konkret bagaimana dampak itu terjadi. Kalau dampaknya adalah semakin banyak UMKM yang menggunakan aplikasi transaksi digital, di bagian target itu dijelaskan seberapa banyak pertambahannya ya. Dari di sini ditunjukkan dari 5 menjadi 15. Contoh. Oke. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang lainnya. Ya. Pada bagian berikutnya kita membahas di bagian proposal itu kita menuliskan proses ya atau aktivitas. Ya. Jadi pada bagian isi proposal kita menuliskan juga setelah bagian sasaran kita tuliskan proses atau aktivitas yang dari program kita. Nah, pada bagian isi proposal, proses dari program itu hanya digambarkan secara ringkas, Bapak Ibu. Nah, detail dari keseluruhan proses program itu nanti baru dicantumkan pada bagian lampiran. Yang kira-kira dimuat pada bagian isi itu hanyalah aktivitas-aktivitas utama, jangka waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan program, sasaran program, siapa penerima manfaatnya, output utama, dan jenis sumber daya atau alat dan bahan yang digunakan, termasuk sumber daya manusia. Jadi apa saja alat dan bahannya. Nah, jadi di dalam bagian isi proposal itu cukup dijelaskan secara ringkas aktivitas prosesnya. Sedangkan detail-detailnya itu nanti baru dimasukkan di bagian lampiran. Dalam bagian ini, sertakan juga bagaimana pelaksanaan program akan mengevaluasi keberhasilan program. Nah, indikator apa saja yang akan dipakai untuk menilai program ini berhasil begitu. Nah, nanti saudara bisa melihat di dalam kanal YouTube KKN PPM UGM Borobudur, juga ada playlist mengenai logic model yang juga membahas mengenai bagaimana kita menyusun indikator. Ya, semoga itu bisa menuntun kita, mendorong, bisa menunjukkan bagaimana kita menyusun indikator kesuksesan program. Nah, kemudian di bagian berikutnya kita menyusun rencana anggaran. Ya, kita memuatkan rencana anggaran di dalam proposal kita. Jadi rencana anggaran itu memuat rencana pengeluaran dan penerimaan untuk mendanai program terkait. Nah, rencana anggaran itu perlu disampaikan secara ringkas di bagian proposal, ya. Dan detail anggaran itu nanti bisa dituliskan di lampiran proposal. Jadi sama seperti di bagian proses tadi, rencana anggaran di bagian isu itu cukup ringkas ya. Berapa pengeluarannya untuk poin-poin tertentu, kemudian pendanaannya bagaimana, kemudian sisanya bagaimana. Ya, jadi untuk detail mengenai anggaran ini untuk item ini, item itu, item ini, item itu cukup di lampiran saja. Nah, kemudian untuk kita lebih bahas lagi, pengeluaran yang dicantumkan dalam bagian isu itu terdiri atas pengeluaran sumber daya manusia, dalam hal ini pengeluaran untuk honor, membayar panitia, itu dilaporkan total saja di bagian isi. Nanti detail-detailnya akan baru bisa disampaikan di bagian lampiran. Kemudian biaya perlengkapan dipaparkan totalnya saja, di bagian isi nanti di bagian lampiran itu dipaparkan detail-detailnya ya, pengeluaran untuk membeli apa, untuk mengadakan apa. Dan kemudian biaya darurat ya, biaya darurat dilaporkan juga totalnya berapa, dan usahakan biaya darurat itu seminimal mungkin. Karena memang seperti definisinya biaya darurat itu adalah biaya jaga-jaga, begitu ya. Jadi biaya darurat adalah sesuatu yang tidak akan dipakai sebenarnya. Mudah-mudahan tidak akan terpakai begitu ya. Nah, maka penting untuk kita melaporkannya seminimal mungkin. Nah, di bagian isi, sekali lagi yang dilaporkan hanya ringkasan. Tidak usah mencantumkan honor atau harga satuan dan kuantitas orang atau barang.
Di bagian penerimaan, sertakan juga pos-pos penerimaan apa saja yang akan menjadi sumber pendanaan. Kalau misalnya sumber pendanaannya lebih dari satu, ya tuliskan dana desa kah, atau kontribusi. Nah, nanti jumlah dana yang akan diminta dari penerima proposal adalah total pengeluaran dikurang total penerimaan dari pos-pos penerimaan yang lain. Jadi selisihnya. Nah, apakah memungkinkan jika kalau misalnya kita mau membuat program kita itu sepenuhnya didanai oleh dana dari proposal, maksudnya dana dari donatur. Jadi tidak ada sumber dana lain. Hal itu dimungkinkan, akan tetapi dengan catatan bahwa proposal saudara harus bagus, harus benar-benar menarik, harus sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut, dan harus menunjukkan detail yang rinci, ya, sehingga benar-benar perusahaan itu memiliki kepercayaan diri untuk menaruh dana itu ke program yang saudara susun. Begitu juga dengan dalam kasus pemerintah. Jadi ditunjukkan secara rinci supaya pemerintah juga yakin bahwa program yang saudara terangkan dalam proposal itu merupakan program yang akan berhasil, yang bisa sukses seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau menyusun proposal pendanaan UMKM atau badan usaha milik desa atau proposal pendanaan untuk usaha-usaha sejenis, kita juga perlu melaporkan kondisi keuangan UMKM ya saat ini dan juga proyeksi ke depan. Jadi dilaporkan modal usaha saat ini berapa, kemudian biaya operasional saat ini berapa, termasuk biaya upah. Umumnya dilaporkan per bulan, kemudian rata-rata pendapatan sekarang ini berapa, baru keuntungannya berapa. Laporkan juga nanti di masa depan kira-kira kalau misalnya program ini sudah berjalan, maka rata-rata pendapatannya misalnya akan seperti apa, keuntungannya akan seperti apa. Misalnya kalau misalnya kita punya program pengembangan UMKM, ya berarti kita tunjukkan ya, nanti diharapkan proyeksi ke depannya rata-rata pendapatannya akan meningkat menjadi seperti ini, keuntungannya akan menjadi seperti ini. Jadi itu perlu juga dimasukkan proyeksi. Jadi kondisi keuangan saat ini dan kondisi keuangan yang diproyeksikan di masa mendatang. Nah, terakhir di bagian lampiran itu, bagian ini membuat detail yang tidak tertulis dari dalam bagian isi proposal ya, seperti struktur panitia pelaksana, detail teknis pelaksanaan, detail anggaran dan lain sebagainya. Jadi semua hal yang tidak tersampaikan itu dimasukkan di bagian lampiran. Semua hal yang tidak masuk di bagian isi itu masuk di bagian lampiran ya, termasuk struktur panitia pelaksana. Dan termasuk di dalamnya juga kalau bisa dimasukkan ya profil. Kira-kira orang ini dia pengalamannya seperti apa, kemudian jabatannya apa. Jadi ditunjukkan ya supaya pembaca proposal itu bisa melihat apakah si pelaksana program itu memang orang-orang yang kompeten. Apakah pelaksana programnya merupakan orang-orang yang bisa melaksanakan program itu dengan baik. Jadi oleh karena itu tunjukkan ya, misalnya anggota ini dia pengalamannya apa, kemudian pendidikannya bagaimana, dan seterusnya. Nah, untuk catatan penutup, format proposal sekali lagi bisa berbeda-beda tergantung persyaratan yang diberikan organisasi penerima proposal, akan tetapi isi dari setiap proposal itu harus memuat hal-hal yang sudah dibahas tadi. Ya. Nah, jangan kecewa ketika proposal kita ditolak, itu mungkin bukan karena program kita jelek, tetapi kemungkinan karena memang organisasi atau perusahaan penerima proposal itu tidak cocok dengan program kita. Makanya sekali lagi carilah organisasi atau perusahaan yang visi misinya itu cocok dengan program kita. Dan tentu proposal yang baik itu merupakan satu kesatuan dengan program yang baik dan pelaksanaan yang baik. Jadi sesungguhnya proposal yang baik itu merefleksikan, menunjukkan program yang baik dan pelaksana yang baik. Ini penting sekali juga sesungguhnya bahwa kita menyusun program kita dengan baik dan memastikan bahwa program kita dilaksanakan oleh orang-orang yang bisa melaksanakannya dengan baik. Ya, makanya di bagian tadi itu ditunjukkan
di bagian lampiran itu salah satu yang dimasukkan adalah struktur panitia pelaksana. Yang dijelaskan di struktur itu bukan hanya posisinya apa di bagian di dalam kepanitiaan, tetapi juga kompetensinya. Misalnya latar belakang pendidikannya. Atau tidak harus latar belakang pendidikannya, tetapi misalnya pengalamannya. Oh, misalnya dia sudah berpengalaman untuk menyusun misalnya menyusun usaha, membentuk usaha, melaksanakan usaha kecil. Dia sudah punya pengalaman, misalnya keahlian bahasa atau keahlian komputer atau apapun. Atau bisa juga misalnya orang ini memiliki koneksi yang baik dengan masyarakat desa. Atau misalnya orang ini bisa berbahasa daerah sehingga bisa menjelaskan materi atau melaksanakan program dan dalam tanda kutip bisa mengarahkan masyarakat dengan bahasa daerah setempat begitu. Nah, itu juga termasuk nilai tambah yang akan bisa meyakinkan penerima proposal atau pihak donatur, entah itu perusahaan atau pemerintah, bahwa orang-orang yang melaksanakan program tersebut adalah orang-orang yang mampu melaksanakannya dengan berhasil. Ya, pada saat ini kita akan melihat dua contoh proposal. Contoh proposal pertama saya ambil dari sini, ialah proposal berbahasa Inggris mengenai suatu program di suatu negara di Afrika yang saya sudah terjemahkan sehingga bisa dipahami. Kemudian contoh dua itu kita akan membahas proposal UMKM dan kita akan membahasnya secara singkat. Ya. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, ini adalah contoh pertama dari proposal. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini adalah contoh proposal, misalnya proyek pembangunan pusat evakuasi. Ini di daerah Jombo di Malawi ya. Saya sudah terjemahkan. Jadi ini adalah ringkasan proyek yang di sini ini juga bisa disebut ringkasan eksekutif ya. Bisa juga dibilang ringkasan eksekutif yang kita bahas tadi ya. Jadi adalah bagian yang meringkas ya, meringkas proposal ini. Nah, sebaiknya saya sampaikan tadi bagian ini adalah bagian yang dikerjakan paling terakhir. Karena ini kan merupakan ringkasan ya Bapak Ibu. Maka kita langsung lihat ya di sini. Ini adalah penjelasannya proyeknya. Lokasi proyek ini kurang lebih 7 km arah selatan pusat perdagangan Calo dan 1 km dari desa Jombo. Nah, ini program prioritas untuk dukungan infrastruktur dan pembangunan sosial ekonomi. Dan di sini jelaskan masalahnya apa. Masalah utama adalah banjir. Banjir yang bertahun-tahun. Kemudian belum ada fasilitas penampungan evakuasi yang permanen ya. Fasilitas yang ada seperti tenda tidak dapat menampung korban. Kemudian karena dia dibangun di tenda, maka ada isu keamanan ya. Karena tentu evakuasi di tenda bukan sesuatu hal yang aman. Kemudian ini tujuan proyeknya apa? Mengatasi dampak banjir melalui pembangunan pusat evakuasi. Nah, kemudian apa saja yang akan jadi proses ya, outputnya ini terdiri atas 1 tempat penampungan evakuasi, 1 dapur, 4 jamban, 4 kamar mandi, dan 1 area terbuka hijau. Dan ini dijelaskan manfaatnya ya. Program ini akan meningkatkan kualitas pendidikan, menyelesaikan masalah sanitasi, dan mendukung pengembangan pemuda melalui olahraga. Dan sasarannya dijelaskan ya, ada 8.367 orang yang diharapkan dapat menikmati manfaat dari proyek ini ya. Lalu di sini juga dijelaskan total anggaran proyek adalah sebesar ini, $37.785 dan 20% dari anggaran ini akan berasal dari sumbangan masyarakat. Ya, oleh karena itu misalnya ini adalah organisasi pelaksanaannya LSM, nama LSM-nya LSM Tikum Kireni meminta hibah sebesar ini. Ya, sisanya ya untuk tujuan baik ini. Nah, ini adalah
penjelasan tambahan tujuannya. Jadi semua hal yang ada dalam proposal itu diringkas di situ. Nah, kemudian kebetulan dalam proposal ini mereka mengawalinya dengan profil organisasi. Jadi profil dari organisasi yang membuat proposal ini ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa lembaga kami itu sudah didirikan pada 16 September 2006. Beroperasi di wilayah desa ini. Nah, kemudian tujuan utama pendiriannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan manusia dan lingkungan, serta menolong anggota masyarakat yang rentan. Nah, kegiatan utama organisasi ini misalnya memberikan bantuan kepada para lansia, orang yang terkena dampak HIV, melestarikan lingkungan, dan lain sebagainya. Dan organisasi ini juga bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan. Nah, jadi ditunjukkan bahwa ini organisasi ini fokusnya ke lingkungan, pembangunan manusia, serta perlindungan bagi anggota masyarakat yang rentan. Nah, di sini sudah kita bisa lihat bahwa ternyata organisasi ini merupakan organisasi yang pas. Karena apa? Karena ini adalah organisasi yang concern-nya memang ke arah lingkungan, ke arah perlindungan masyarakat yang rentan, sehingga program yang mereka susun itu juga pas mengenai program pembangunan tempat evakuasi bencana. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa proyek ini akan dilaksanakan oleh tim manajemen ini, kemudian ini. Di sini dipaparkan juga ya, sekretaris yang akan melaksanakan program ini adalah ini, namanya Liksen, Bapak Liksen Hepa. Ya. Di sini dijelaskan bahwa dia memegang gelar Magister Studi Pembangunan dari kampus ini dan sarjana ilmu lingkungan dari universitas ini, dan telah punya pengalaman bekerja dengan organisasi World Vision sebagai manajer proyek. Kemudian akan dibantu oleh Ketua Hasan Window, baru dibantu oleh Bendahara. Jadi di sini sudah jelas ya, bahwa di sini ditunjukkan juga kredibilitas dari tim manajemen. Kira-kira tim manajemen ini punya keahlian tidak? Di sini sudah dipaparkan keahliannya. Kebetulan keahliannya adalah dalam bentuk latar belakang pendidikan, dia kuliah di mana, belajar apa, dan dia sudah bekerja di mana, sudah pernah bekerja di mana. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak selalu kompetensi itu dilihat dari latar belakang pendidikan. Itu bisa juga dilihat dari misalnya pengalamannya, kegiatan-kegiatan yang dia sudah pernah terlibat, organisasi-organisasi yang sudah pernah dia ikuti. Nah, kemudian nanti ini dijelaskan ya, deskripsi proyek ya. Masalah yang dihadapi apa? Wilayah Desa Jombo itu setiap tahun dia dilanda banjir. Nah, kemudian akibat banjir ini masyarakat selalu diungsikan ke suatu SD ya, sekolah dasar. Nah, karena sering diungsikan ke sekolah dasar, maka pengungsian ini sering mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa. Nah, tapi tadi kan dijelaskan bahwa mereka tidak punya tempat pengungsian yang permanen, sehingga harus ke sekolah dasar. Nah, kan tetapi sekolah dasarnya itu ya terganggu ya, karena mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa itu. Jadi pengungsiannya mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar siswa. Dan sudah lebih dari 15 tahun itu dipakai sebagai titik evakuasi. Nah, kemudian hal ini menimbulkan masalah sanitasi di lingkungan sekolah ya, dan menjadi tantangan ya. Kurangnya toilet yang layak, sehingga itu menimbulkan masalah privasi dan keamanan. Nah, dari peristiwa ini, Komite Pembangunan Desa atau VDC dan organisasi berbasis masyarakat melalui penilaian kerentanan partisipatif mengidentifikasi kebutuhannya. Jadi sudah jelas ya masalahnya, bahwa terjadi bencana, kemudian tidak ada pusat evakuasi yang permanen, sehingga sering diarahkan ke SD. Itu akhirnya mengganggu kegiatan belajar mengajar dan menimbulkan masalah sanitasi khususnya bagi perempuan. Nah, kemudian dijelaskan di sini mengapa proyek ini penting di bagian alasan. Karena di sini akan membantu masyarakat setempat untuk lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana banjir. Dan di saat yang sama, proyek ini juga akan memastikan kelancaran arus kegiatan sekolah
Karena sudah ada tempat evakuasi baru, maka tentu sudah tidak akan menggunakan SD ya, sekolah dasar di sana untuk sebagai tempat evakuasi, dan tentu ini akan mendukung proses belajar mengajar. Kemudian juga akan mengatasi masalah sanitasi, karena di situ ada pembangunan toilet. Kemudian ya, di sini ada begitu banyak ya. Di sini dijelaskan juga mengapa penulis dari proposal, yaitu LSM Tim Buku Kireni ini adalah penulis dari proposal, mengapa mereka organisasi yang paling cocok. Jadi dikatakan bahwa penanganan bencana merupakan misi utama dari organisasi ini. Dan selain itu, organisasi ini juga punya ikatan yang erat dengan pemerintah desa dan kecamatan. Kecamatan dalam beberapa proyek bencana di daerah tersebut sampai sekarang. Ini adalah diterangkannya tujuan dan sasarannya. Tujuan dari proyek ini meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, membangun bangunan evakuasi, membuat langkah-langkah evakuasi yang cocok, kemudian mempromosikan perilaku hidup bersih, dan membuat taman bermain bagi anak-anak di daerah evakuasi tersebut. Nah, hasil utama di sini adalah bahwa masyarakat akan memiliki tempat yang aman untuk evakuasi. Kemudian pembangunan jamban dan kamar mandi akan meningkatkan kebersihan sanitasi yang akan mengurangi penyakit yang ditularkan melalui air. Nah, kemudian ada juga beberapa hasil-hasil proyek ya. Nah, kemudian di sini disampaikan ya, indikatornya apa? Indikator-indikator. Jumlah shelter yang dibangun, jumlah jamban, jumlah kamar mandi, jumlah lahan terbuka, dan apakah ada rencana evakuasi yang dikembangkan. Jadi termasuk juga keberhasilan dari proyek ini adalah apakah pelaksana program itu berhasil mengembangkan rencana evakuasi, ya, sehingga evakuasi yang berjalan itu bisa terencana begitu, tidak berjalan secara berantakan. Nah, kemudian keluaran proyeknya, outputnya ini ada 8.367 anggota masyarakat yang terlibat. Kemudian diharapkan proyek ini menghasilkan salinan rencana evakuasi. Kemudian ada 1 blok evakuasi yang dibangun, 4 jamban lubang dibangun, 4 kamar mandi, 1 lahan, dan 1 dapur. Nah, kemudian kegiatan proyeknya ini ada, ini dalam bentuk yang sangat ringkas ya, pertemuan sosialisasi, ya. Kemudian siapa yang menghadirinya, lalu identifikasi kontraktor melalui tender dan rekomendasi oleh lembaga komite ini, kemudian pengadaan material konstruksi, dan kemudian pembangunan pusat evakuasi. Nah, di sini dibilang, dia merefer ya, lampiran 1.0 untuk rencana kerja. Jadi untuk melihat detail dari kegiatan proyek, bisa lihat ke lampiran 1.0. Target penerima ini, program akan dilaksanakan di kawasan ini, penerima manfaat langsung sejumlah ini kira-kira, kemudian ya ada 8.367 orang, terdiri atas 3.912 laki-laki dan 4.400 perempuan. Penerima manfaat tidak langsung adalah orang-orang di desa Jumbo dengan populasi gabungan ini. Kemudian anggaran proyek bisa dilihat di lampiran 2.0. Kemudian risiko dan asumsi ya. Juga dijelaskan ya kira-kira apa yang bisa menghalangi pelaksanaan program. Oh, kalau misalnya masyarakat tidak memenuhi kontribusinya dalam bentuk batu bata, pasir, dan tanah air, kayaknya program ini tidak berhasil. Tapi di sini sudah ada jaminan dari Ketua Panitia Wilayah Desa dan Panitia Pembangunan bahwa sudah ada mobilisasi masyarakat untuk menyumbangkan sumber dana. Nah, berarti ditunjukkan bahwa, oh, ini ada risiko, ada tantangan, tetapi kami bisa menangani tantangan itu dengan baik. Ya. Kemudian dibahas juga mengenai keberlanjutan proyek. Kalau misalnya proyek ini sudah berjalan, nanti proyek ini akan bagaimana berlangsungnya dalam jangka panjang. Berarti ini. Berarti di sini diterangkan bahwa setelah gedung itu semua dibangun, nah gedung itu bisa akan menghasilkan pendapatan bagi LSM pelaksana program melalui sewa dan sewa kamar ketika tidak ditempati oleh para korban banjir. Ya.
Jadi ada sewa. Kemudian bisa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang LSM. Jadi ini tunjukkan manfaat jangka panjangnya seperti apa, penggunaan jangka panjangnya akan seperti apa. Seperti itu. Nah, ini di sini mungkin saya langsung saja. Ya, saya langsung saja ke bagian pemantauan evaluasi. Bagaimana evaluasi akan dilakukan? Nah, di sini diterangkan juga. Evaluasi akan dilakukan oleh departemen ini. Implementasinya dilakukan oleh ini. LSM juga akan ikut memantau proyek ini sepanjang umur proyek. Nah, di bagian lampiran, nah, tentunya ini di bagian lampiran ini ditunjukkan ya bahwa ini lampiran 1.0 adalah rencana kerja secara detail. Ini ada pelan ya. Ya, di sini memuat kegiatan apa saja yang direncanakan, maupun yang diharapkan, jangka waktunya bagaimana, pada bulan berapa ini bulan ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, pihak yang bertanggung jawab apa, anggaran yang direncanakan apa saja. Nah, kemudian, nah ini adalah anggaran proyek yang secara detail ya. Ya, tadi hanya dijelaskan totalnya berapa, sekitar $32.000 misalnya. Nah, ini dijelaskan, oh, dia ini ada alat kerja butuh gerobak dorong, drum air, sekop, jumlahnya dalam satuan jumlah, per jumlah ada satu satuan itu 9.000 harganya untuk sekop, kemudian ada 4 sekop yang mau dibeli, sehingga totalnya seperti ini. Jadi di bagian lampiran baru dijelaskan anggarannya secara detail, satuannya berapa, kemudian berapa jumlahnya, harga persatuannya berapa, dan berapa totalnya. Itu perlu dijelaskan ya. Ya, mungkin perlu diingatkan ya, misalnya contohnya gerobak dorong ya. Oh, gerobak dorong itu harga per jumlahnya itu 43. 43. Ini 43 sebenarnya, $43 ya. $43, kemudian jumlah gerobak dorong yang kami butuhkan 4. Oh, berarti jumlah yang dibutuhkan untuk mengadakan 4 gerobak dorong ini kali 4. Nah, kira-kira jumlahnya seperti ini. Ini, yang ini ya, karena ini dalam satuan dolar. Nah, oke, saya klarifikasi sedikit. Jadi satuan, misalnya ini satuan supaya mudah, ini satuan rupiah. Misalnya ini satuan rupiah. Oke. Ya, ini gerobak dorongnya $43. Jumlahnya ada 4. Berarti totalnya ini 43.000 dikali 4, 172.000. Ini angka-angka contoh saja ya. Ini dalam bentuk US dollar ya, US dollar begitu. Jadi ini lain lagi ya. Nah, ini kalau misalnya saudara mau mengusulkan program ke organisasi yang internasional, tetapi kalau misalnya hanya ke perusahaan nasional, cukup dengan satuan rupiah saja dilaporkannya. Oke, demikian untuk proposal contoh pertama. Nah, kemudian ini adalah contoh proposal rencana usaha. Misalnya kalau kita mau menginginkan pendanaan tambahan untuk usaha kecil, untuk badan usaha milik desa, maka kita bisa menggunakan contoh proposal yang seperti ini. Nah, kali ini yang masuk itu cuma formatnya saja. Ya, ini adalah surat pengantar. Jadi salah satu yang perlu kita ingat adalah ketika kita mengirimkan proposal itu perlu disertai dengan surat pengantar. Ya, ini surat pengantarnya. Contohnya ditandatangani oleh direktur BUMDes-nya kepada yang terhormat. Misalnya ini kepala desa, atau misalnya kalau perusahaan, misalnya bisa juga perusahaan PT apa begitu. Nah, ini daftar isinya.
Dari daftar isi sudah ketahuan bahwa, oh, bagian pertama dari ringkasan eksekutif, bagian kedua adalah latar belakang BUMDes, data-datanya, pimpinannya, strukturnya, susunan pemilik, barangkali tidak ada pemegang saham ya, pemilik. Nah, kemudian analisis pasar, produk apa yang dihasilkan, gambaran pasar apa, target penjualan apa, strategi pemasaran, analisis pesaing, saluran distribusi, kemudian rencana pengembangan usahanya seperti apa, dampak dan risiko usaha, dampaknya terhadap masyarakat apa, risiko usahanya apa, dan lampiran. Nah, jadi ringkasan eksekutif seperti tadi itu merupakan ringkasan dari seluruh poin-poin yang ada dalam proposal, jadi itu bisa dikerjakan nanti. Nah, kemudian ini latar belakang BUMDes-nya, bisa dijelaskan nama BUMDes-nya apa. Misalnya badan usaha milik Desa Giripurno. Bidang usahanya, misalnya bidang usahanya adalah pada pengolahan produk pertanian. Pengolahan produk pertanian. Jenis produknya, misalnya produk turunan cengkeh dan misalnya palawija. Alamatnya misalnya Desa Giripurno di jalan mana misalnya? Jalan apa? Misalnya Dusun Gayam, Desa Giripurno, dan seterusnya. Nomor telepon silakan diisi, alamat email juga bisa diisi jika ada. Bentuk badan hukum, kalau misalnya dia berupa UMKM, ya tulisannya dia merupakan UMKM. Nomor akte pendirian, kalau tidak ada tidak masalah karena biasanya UMKM memang tidak ada nomor akte pendirian, NPWP juga tidak ada. Misalnya mulai berdiri misalnya tahun 2011. Misalnya bulan Oktober tahun 2011. Misalnya. Kemudian biodata pimpinan bisa silakan diisi nama, jabatan, tempat tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, nomor fax, alamat email, pendidikan terakhir apa, pengalaman kerja apa. Nah, kemudian diisi juga struktur organisasi, direkturnya apa? Ini bendahara di bagian bawah, sekretaris di bagian bawah. Baru kemudian apa saja unit-unitnya. Misalnya ada unit dagang, unit jasa, unit perikanan. Karena misalnya kita merupakan industri pertanian saja, maka tentu tidak ada perikanan ya. Pertanian dan perkebunan. Kemudian unit finance ini unit keuangan ya. Unit keuangan. Unit usaha produksi juga. Susunan pemilik. Ya, kalau misalnya BUMDes, biasanya kalau BUMDes itu umumnya hanya milik pemerintah desa ya. Kalau UKM ya tentu UKM jadi pemilik UKM itu sendiri. Nah, kemudian di bagian 3 analisis pasar dan pemasaran yang jelaskan produk jasa yang dihasilkan apa saja. Misalnya produk kita menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan adalah misalnya minyak atsiri. Kemudian misalnya keripik dan camilan lain. Ya. Kemudian digambarkan juga minyak atsiri itu seperti apa, keripik itu apa, camilan-camilannya apa. Kemudian keunggulannya apa? Misalnya keunggulan dari keripik kita adalah keripik dari Desa Giripurno itu unik karena disusun dari bahan baku khas misalnya. Karena dibuat dengan bahan baku khas. Kemudian minyak atsiri misalnya unikan apa? Minyak atsiri dikembangkan melalui tanaman cengkeh terbaik misalnya.
gitu. Atau misalnya camilan-camilan dari BUMDes itu memiliki tingkat gizi yang baik. Dijelaskan gizinya, misalnya vitamin apa, protein apa, dan seterusnya. Ya, dikembalikan lagi ya, kembali kepada BUMDesnya. Kemudian gambaran pasarnya. Pasarnya kira-kira diarahkan kemana? Oh, apakah dia lebih ke luar desa, konsumennya, atau dalam desa? Siapa saja pembelinya ya. Kemudian kegiatan promosi yang sudah dilakukan, misalnya sudah personal selling, misalnya kita menjualnya melalui informasi mulut ke mulut misalnya. Atau misalnya melalui telepon. Iklan yang ada misalnya misalnya kita sudah memasarkan produk kita melalui brosur kecil-kecilan. Nah, pokoknya jelaskan kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilaksanakan selama ini. Kalau belum ada ya tidak apa-apa, ditinggalkan saja dulu. Kemudian target penjualan kira-kira perhitungan biayanya ya. Jadi misalnya biayanya berapa, kemudian penjualannya berapa, kita estimasi ya, target biaya, kemudian ini target penjualan, nanti target keuntungan itu kan berarti sama dengan target biaya, target penjualan dikurang target biaya. Nah, itu diterangkan juga di situ. Nah, strategi pemasaran yang nanti diarahkan misalnya ke depan kami akan mencoba pemasaran melalui media sosial, misalnya Facebook, Instagram bisnis ya, WhatsApp bisnis, dan seterusnya. Kemudian misalnya pengembangan wilayah pemasaran. Misalnya ke depan kita akan memperluas pasar BUMDes ke daerah perkotaan di sekitar wilayah Borobudur misalnya. Kita bisa tulis seperti itu. Misalnya. Kemudian ini promosi yang sudah dilakukan seperti tadi, strategi penetapan harga. Ya, bisa juga misalnya kalau misalnya BUMDes tidak sepenuhnya mencari keuntungan yang besar sehingga penetapan harga bisa disepakati bersama dan saling menguntungkan. Nah, bisa juga kalau misalnya BUMDes itu tidak memiliki penetapan harga yang standar, yang tetap. Maksudnya kalau misalnya BUMDesnya itu menetapkan harga berdasarkan negosiasi dengan pembeli atau tawar-menawar, bisa juga disampaikan di situ. Analisis pesaing, misalnya pesaing-pesaingnya apa? Misalnya pesaing dari BUMDes Desa Gidipurnya, misalnya BUMDes dari desa lain di Kecamatan Borobudur. Kemudian diterangkan, misalnya keunggulan produk mereka apa? Misalnya produk mereka punya keunggulan, produk mereka unik. Misalnya cemilan mereka merupakan cemilan dengan rasa-rasa yang unik. Misalnya ada rasa stroberi, ada rasa keju, rasa coklat, dan lain sebagainya. Tapi misalnya juga kelemahan mereka, misalnya mereka punya kelemahan waktu pengiriman yang lambat. Jadi kita menganalisis pesaing kita seperti apa. Nah, gunanya analisis pesaing ini adalah kalau kita tahu kelemahan mereka apa, maka kita bisa menghasilkan kekuatan kita di situ. Ini misalnya di sini ya.
Misalnya BUMDes desa lain itu memiliki waktu pengiriman yang lebih lama. Berarti kita bisa bersaing di dalam hal waktu pengiriman. Dalam artinya BUMDes kita bisa dalam tanda kutip lebih cepat mengirimkan pesanan seperti itu. Kalau misalnya kita juga tahu bahwa keunggulan mereka adalah produk mereka itu unik, oh berarti nanti rencana ke depan kita juga akan membuat produk kita itu lebih unik lagi, begitu. Gitu. Atau kalau misalnya juga misalnya keunggulan mereka promosi media sosial sudah cukup lama. Nah, di Facebook misalnya. Oh, kalau misalnya kita tahu bahwa mereka sudah lama melakukan promosi media sosial di Facebook, oh berarti kita bisa melaksanakan promosi di media sosial yang lain, ya misalnya seperti Instagram atau WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi itu adalah fungsi dari analisis pesaing. Kita mencari celah, kira-kira di mana pesaing kita punya kelemahan, nah kita masuk di situ untuk menunjukkan keunggulan kita. Nah, ini saluran distribusi wilayah pemasarannya lokal kah, regional, atau nasional, atau ekspor. Jalur distribusinya seperti apa, kemudian alamat kantornya seperti apa, wilayah pemasarannya juga. Kemudian nanti pemasarannya seperti apa nanti? Pemasarannya misalnya ke depan kita akan pemasaran melalui media sosial, Instagram bisnis, dan WhatsApp bisnis. Kenapa misalnya Instagram bisnis? Oh, karena Instagram bisnis lebih menghasilkan apa? Postingan berupa gambar, sehingga calon pembeli bisa melihat secara langsung bagaimana produk yang dihasilkan oleh kami. Nah, ini juga ditampilkan strategi produksinya seperti apa, kemudian strategi organisasi, bagaimana organisasi nanti akan mengelola SDM-nya, dan strategi keuangannya apa. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan ya, analisis dampak dan risiko usaha. Di sini saudara memiliki kesempatan untuk menampilkan apa dampak positif dari BUMDes Anda. Jadi kalau misalnya BUMDes Anda misalnya, dampak positifnya adalah menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat masyarakat lain yang tidak memiliki pekerjaan, nah itu bisa dijelaskan begitu. Dijelaskan pula. Atau misalnya juga industri kami ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan misalnya. Itu juga bisa masuk di dalam analisis dampak. Seperti itu. Jadi ditunjukkan dampak-dampak positif apa yang dihasilkan oleh BUMDes saudara. Nah, ini akan bermanfaat sekali supaya perusahaan atau calon donatur bisa melihat bahwa BUMDes saudara itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, itu juga bisa ditonjolkan. Penutup, ini adalah penutup. Nah, kemudian sisanya itu masuk dalam lampiran. Keungkapan usaha ini sebenarnya adalah struktur ya. Struktur yang lebih detail dari perusahaan dari BUMDes tersebut. Peta lokasi, foto produk bisa ditunjukkan di situ. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi saya pada saat ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan semoga saudara-saudara dapat terbantu dalam menyusun proposal, baik itu untuk program pemberdayaan masyarakat maupun proposal untuk peningkatan kapasitas dari badan usaha milik desa atau usaha-usaha kecil di sana. Terima kasih dan semoga saudara-saudara tetap sehat selalu, dan kiranya kita semua diberikan kesehatan untuk melalui pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.